Saat kerja di Saudi, saya sering melihat pekerja kasar dari Pakistan menyempatkan sholat berjamaah di masjid di sela-sela pekerjaan kasar mereka, seperti menggali jalanan, mereka bersihkan tanah dan debunya lalu sholat. Meskipun ada bau yang kurang sedap, karena bersebelahan dengan mereka. Kalau di sini tukang-tukang bangunan kalau diajak sholat selalu bilang pakaiannya mereka kotor atau merasa bau keringat, sehingga kadang tidak sholat sama sekali. Mohon nasihat yang tepat Ustadz, karena saya banyak berhubungan dengan tukang bangunan atau konstruksi. Tentu ini tidak ada hubungannya ya antara orang sholat dengan bajunya kotor. Sama dengan orang lagi jihad, penuh darah bajunya, sholat aja. Enggak, itu bukan najis. Kita tidak boleh pakai pakaian atau sejadah tempat sholat kalau jelas-jelas ada najisnya. Kalau jelas-jelas ada najisnya, saya kira tanpa pertanyaan. Jazakallah khair. Kalau jelas-jelas ada najisnya itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuman kotor, keringat, nggak masalah, jangan kehilangan waktu, gitu kan? Makanya dianjurkan kalau bisa pada saat berwudu, apalagi alhamdulillah masjid kita kayak sekarang ini sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak malu ikhwas sekalian, saya selalu bawa kemana-mana tas saya atau ada kresek, saya bawa baju ganti. Saya kalau dari pengajian ke pengajian, mampir di masjid mana, saya mandi, saya sholat, mandi di situ, saya wudhu, bersihin badan, segar kembali, baru saya masuk ke pengajian saya. Nggak ada aib di situ, malah bagus. Lalu sering gunakan roll on, sering gunakan pewangi badan, itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, terutama laki-laki ya. Kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya wanita dan adanya minyak wangi. Makanya aneh kalau ada laki-laki nggak suka minyak wangi itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW. Kantongin selalu beli yang kecil, selalu kantongin pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah Nabi SAW. Sudah baunya enak, dapat pahala lagi, gitu kan? Insya Allah yang hal-hal seperti ini nanti akan dihindarin. Ini berhubungan dengan masalah perlunya orang menjaga sholat walaupun bajunya kotor, yang penting tidak najis. Tidak kelihatan auratnya silahkan dipakai, nggak masalah. Itu bukan alasan, gitu kan? Itu bukan alasan. Kemudian kalau masalah tukang, memang ini semoga Allah berikan hidayah ya. Kita nggak usah bicara tukang. Ya, ini yang bertanya saudaraku, siapa saja di Indonesia ini mau pegawai kantor yang rapi pun AC semua, tetap kalau dia tidak mau sholat dia tidak sholat, gitu kan? Kalau di Saudi memang itu sudah umumnya orang faham, sehingga memang bisa dikatakan jarang, persentasenya kecil sekali orang yang tidak sholat berjamaah itu. Di sana kecil sekali. Memang betul-betul orang yang lemah imannya itu pun dia masih sholat sendirian, dia masih sholat. Dia bukan berarti tinggalin sama sekali, gitu kan? Yang tinggalin sholat itu bisa dihitung jari sebenarnya. Sampai seperti ada cuplikan itu, saya baru dikirimkan sama teman-teman di Saudi, saya terharu betul lihat cuplikan itu saudaraku. Jadi ada orang buta matanya, satu orang tua, bukan ulama, masyarakat biasa, buta matanya, tidak pernah tinggalkan 5 waktu sholat di masjid. Jadi antara rumah dia dengan masjid itu, dia minta satu orang tolong ikatkan tali, ada tiang listrik pas di sebelah pintu masjid. Masjidnya juga masjid biasa kecil di perkampungan gitu. Diikat tali di situ, tali itu panjang, ditaruh jalan di tanah, yang artinya diletakkan di tanah sampai depan pintunya dia. Jadi kalau orang buta ini mau ke masjid, dia keluar dari pintunya, dia pegang tali itu terus ditarik sama dia, jadi kencang talinya, lalu dipegang sama dia, menuntun dia sampai ke masjid. Buta, nggak ada yang tuntun, sendirian tinggal di rumahnya, tapi tidak tinggalin 5 waktu sholat di masjid. Ada cuplikan yang lain luar biasa ikhwan, orang lumpuh, dia bahkan kalau mau jalan ke masjid itu, kalau dia mau jalan dia bolak-balikan badannya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi luar biasa nggak tinggalin sholat berjamaah di masjid. Ada cuplikan-cuplikannya tuh di Saudi, unik-unik gitu, luar biasa gitu. Mereka betul-betul memang mungkin sudah penanaman iman ya dari orang tuanya kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang-orang kita gitu. Ya ini pekerja-pekerja kasar bukan cuma sholat, Ramadan nggak puasa, gitu kan? Padahal di Saudi itu orang puasa semua walaupun bekerja keras, gitu kan? Mereka tetap puasa, buka puasa rame-rame gitu, nggak mengganggu. Dan ini memang sudah Nabi SAW, dan itu kan tergantung sugestinya. Kalau kita puasa, kemudian sudah disugesti awalnya negatif, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Saya lapar nggak ya? Ya haus dan lapar benar. Tapi kalau kita memang niatnya sugesti, niat itu sebenarnya sugesti ya. Sugestinya dia, saya insya Allah sampai azan maghrib tahan, insya Allah sampai isya pun saya tidak lapar. Memang benar, insya Allah kan seperti itu. Mungkin buka puasa cuma seteguk air, makan kurma cukup buat dia, habis isya, habis tarawih baru dia makan. Ada orang begitu, nggak ada masalah buat dia. Itu kan jadi tergantung niatnya.